Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, how are you today? Okay, Mr. harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, in this video I will explain you about the module that I have sent to you before. Sebelumnya Mr. sudah mengirimkan modul, jadi untuk lebih pahamnya silahkan disaksikan video ini. Okay, materi kita kali ini adalah narrative text, adalah materi ketiga kita pada semester ini. Sekarang kita cari tahu dulu apa itu definition dan purpose dari narrative text itu. Apa itu definisi, pengertian, dan purpose, tujuan dari narrative text. Narrative text is a kind of text to retell the story that past tense. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Narrative text itu adalah sebuah jenis tulisan yang menceritakan kembali kejadian di masa lampau yang saling terhubung, bertujuan untuk menghibur dan menarik pembacanya atau pendengarnya. Ya. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis dari narrative text. Pada slide PowerPoint yang bisa kirim sebelumnya itu ada ini sama Anda semua ya. Pertama itu ada fairy stories, mysteries, ballads, fables. Fables itu adalah cerita dongeng ya. Romance, horror stories, cerita seram, myth, mitos, legend, adventure stories, dan science fictions. Nah, ini adalah generic structure of narrative text. Generic structure itu adalah kerangka yang membangun sebuah teks naratif. Pertama itu ada orientation. Paragraf pertama, orientation. Orientation itu adalah pengenalan, pendahuluan. Di sini kita biasanya akan diberitahu siapa yang akan menjadi tokoh utama, siapa yang terlibat dalam cerita itu, terus di mana kejadiannya dan kapan kejadiannya, ya. Second itu ada complication or problem. Ini adalah masalah yang menimpa si tokoh utama dan akan diselesaikan nanti pada paragraf selanjutnya. Dan itu the third ada resolution. Resolution itu adalah pemecahan masalah. Di sini digambarkan bagaimana si tokoh utama ini menyelesaikan masalah yang menimpanya. Terus ada reorientation atau koda. Nah, ini biasanya adalah tempat atau paragraf di mana si penulis menyampaikan pesan moral tentang cerita yang telah dibaca tadi. Ini opsional ya, bisa ada, bisa tidak. Nah, ini cerita tentang Snow White. Saya yakin semuanya udah mendownload dan sudah punya semuanya ya teks tentang Snow White ini. Oke, silahkan disimak. Mister jelaskan tentang teks Snow White ini. Snow White. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Nah, kalimat pertama, paragraf pertama itu adalah orientation. Di sini jelaskan siapa karakter atau tokoh utama yang terlibat dalam cerita ini. Ada Snow White sebagai tokoh utama dan aunt and uncle-nya, bibi dan pamannya. Dia tinggal bersama bibi dan pamannya karena orang tuanya telah meninggal. Kejadiannya kapan? Once upon a time, pada suatu waktu. Terus paragraf kedua ini, one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods.
Nah, apa kira-kira masalah yang menimpa si Snow White? Suatu hari dia mendengar paman dan bibinya talking about leaving Snow White in the castle. Berbicara tentang meninggalkan si Snow White ini di kastil, because they both wanted to go to America, karena mereka berdua itu ingin pergi ke Amerika. And they didn't have enough money to take Snow White, dan mereka tidak punya uang untuk membawa si Snow White. Nah, ini masalahnya ya. Si Snow White mau ditinggal oleh paman dan bibinya karena mereka mau pindah ke Amerika, dan dia tidak punya uang untuk membawa si Snow White untuk pergi bersamanya. Karena si Snow White ini tidak mau paman dan bibinya merasa bersalah, dia memutuskan untuk pergi saja dari rumah itu. She ran away, kabur. The next morning, besok paginya, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. Ketika paman dan bibinya lagi makan sarapan pagi, dia kabur dari rumah. She ran away into the woods. Dia kabur ke woods, hutan ya. Kabur ke hutan. Terus paragraf selanjutnya itu, then she saw this little cottage. She knocked but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. Then the dwarf said, "What's your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Nah, ini kita masih dalam complication ya, masih dalam paragraf yang mengandung masalahnya. Terus then she saw this little cottage. Dan si Snow White ini melihat little cottage, pondok kecil. Cottage itu pondok ya. She knocked but no one answered. Dia mengetuk pintunya, tapi nggak ada yang menjawab. So she went inside and fell asleep. Lalu si Snow White ini masuk ke dalam rumah itu dan tertidur. Sementara, meanwhile, the 7 dwarfs. 7 dwarfs ini apa? 7 dwarfs ini 7 kurcaci. Were coming home from work. Si 7 kurcaci ini pulang ke rumah setelah bekerja. They went inside. Mereka masuk ke cottage-nya. There they found Snow White sleeping. Lalu mereka temui si Snow White ini lagi tertidur. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. Dan si Snow White ini terbangun dan melihat kurcaci-kurcaci ini. The dwarf said, "What's your name?" Siapa nama kamu? Snow White said, "My name is Snow White." Dan jawab sama Snow White, nama dia adalah Snow White. Dan kita masuk ke paragraf selanjutnya. One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, could I? Thank you." Then Snow White told the dwarfs the whole story, and finally Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Nah, ini adalah bagian resolution dari tulisan ini. Apa resolutionnya? Apa pemecahan masalahnya? Si dwarfs ini menawarkan untuk Snow White tinggal bersama mereka. Dia bilang, "If you wish, you may live here with us." Jika kamu berkenan, kamu boleh tinggal di sini sama kami. Snow White lalu berkata, "Oh, benarkah? Makasih ya," katanya. "Thank you." Then Snow White told the dwarfs the whole story, and finally Snow White and 7 dwarfs lived happily ever after. Dan Snow White menceritakan kejadian seluruhnya, bagaimana dia kabur dari rumah karena mau ditinggalkan oleh paman dan bibinya. Dan akhirnya Snow White dan 7 kurcaci ini hidup bahagia selamanya bersama-sama. Begitu ya. Oke, semoga penjelasan dari Mr. tadi tentang teks naratif Snow White ini dapat membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Mr. kasih pada akhir video nanti. Oke, ini adalah language features, unsur bahasa
yang kita gunakan di dalam narrative text. Pertama itu menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Nah, karena kejadiannya pada masa lampau, jadi tenses yang kita gunakan adalah tenses bentuk kedua atau tenses simple past. Misalnya climb, turn, grow, answer, knock, dan lain-lain. Terus menggunakan nouns atau kata benda tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita. Misalnya the king, the queen, the dwarf, Snow White, dan lainnya. Terus ada lagi menggunakan adjective atau kata sifat yang bentuk noun phrase. Misalnya long black hair, long black hair, 2 red apples, dan sebagainya. Terus ada juga time connectives atau conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Misalnya then, before, after, soon, dan lain sebagainya. Menggunakan adverb atau keterangan, baik itu keterangan waktu, keterangan tempat, maupun keterangan adverbial phrase. Misalnya here in the mountain, happily ever after. Oke, untuk yang language feature ini akan Mister lebih jelaskan secara mendalam di video berikutnya ya. Jadi sekarang membahas sedikit aja dulu. Oke, sekarang masuk ke dalam exercise, bagian latihan. Ada 5 soal untuk Anda semuanya kerjakan di rumah. Yang pertama itu pertanyaannya, who is the main character of the story? Siapa karakter utama atau pemeran utama dari cerita itu? Second, why did her uncle and aunt want to leave her in the castle? Kenapa paman dan bibinya ini mau meninggalkan dia di kastil? The third, yang ketiga, where did the 7 dwarfs live? Di mana 7 kurcaci ini tinggal? Yang keempat, do you know some narrative texts, fables, or legend from your country? Mention them. Apakah kamu tahu beberapa teks naratif, baik itu dongeng ataupun legenda dari negara kamu? Terus sebutkan judulnya. Yang terakhir itu, do you like reading? Apakah kamu senang membaca? Mention some stories that you have read. Sebutkan beberapa judul dari cerita-cerita yang pernah kamu baca. Ya, silakan dijawabnya dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, untuk video kali ini itu dulu, dan Mister berjanji akan mengirimkan video tentang language feature yang digunakan pada narrative text. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video.